Pemirsa, tak hanya mobil pribadi maupun motor, ada juga berbagai produk dari sejumlah karoseri bus yang dipamerkan dalam Gias 2025. Nah, perusahaan karoseri ini juga unjuk gigi dalam menampilkan teknologi hingga desain interior. Informasi selengkapnya sudah ada jurnalis Metro TV, ada Fatma Ayu dari AIS BSD di Kabupaten Tangerang, Banten. Selamat sore, Fatma. Ini apa saja yang ditampilkan dalam pameran otomotif Gias untuk kendaraan bus di sana? Betul sekali Febrian dan juga Glory, memang di Gias 2025 tidak hanya menampilkan berbagai produk otomotif mobil, motor maupun aksesorisnya, tapi juga ada perusahaan karoseri bus yang juga unjuk gigi untuk menampilkan teknologi termutakhir termasuk dengan desain interiornya yang terbaru. Ini terlihat berjajar-jajar nih Febri dan juga Glory, ada berbagai bus yang ditampilkan di Gias 2025 dan ada 4 perusahaan yang ambil andil dalam pameran Gias 2025 di AIS BSD Kabupaten Tangerang, Banten. Dan di samping saya sudah ada Pak Yohan Wahyudi selaku direktur dari salah satu perusahaan karoseri yang ada di Jawa Timur, Malang, Jawa Timur. Selamat sore Pak. Selamat sore. Pak, bisa dijelaskan apa saja nih yang ditampilkan di Gias 2025 untuk bus-busnya ini? Jadi kita bawa bus yang banyak sekali macamnya, kita bawa 8 macam di bus di ajang Gias kali ini, dari diesel bus sampai electric bus, kita bawa semua double decker bus. Jadi di mana ini biar bisa menjawab kebutuhan dari customer ini inginnya mau naik bus yang mana, sampai kenyamanan seperti apa. Ujung-ujungnya safety pasti, nyaman oke, dan juga ramah di kantong. Nah itu dia tagline. Itu yang terpenting. Kalau bisa dijelaskan di sebelah kiri kita nih ada bus listrik ya, yang memang merupakan teknologi terbaru dari perusahaan ini. Bisa dijelaskan ini Pak? Jadi bus listrik ini juga menjawab salah satu tantangan sekarang di mana harus kita renewable energy, green technology, di mana jangan sampai emisi buang ini yang selalu merusak dan mencemar lingkungan. Dengan adanya bus listrik lebih ekonomis, secara perawatan minim sekali komponennya, jadi di mana komponen-komponen ini lebih simpel, perawatan lebih gampang, tetapi juga energinya terbarukan. Itu tantangannya sekarang. Nah, kalau ada mobil listrik di sebelah kanan saya kali ini ada double decker ya? Ini namanya multi class. Jadi menjawab seperti double decker kecil. Di mana double decker kecil itu harus ada tidurnya, harus ada duduknya, harus ada kompartemen. Nah, 3 kelas dalam satu bus. Ini inovasi yang kita bawa. Boleh Pak, kita coba masuk ke dalam karena ini penasaran seperti apa kemewahan dari bus ini. Di sini total penumpang ada berapa nih Pak? Di sini total penumpang ada 2 yang tidur, 12 yang duduk, dan 10 yang kompartemen. Oke. Mari masuk. Mari masuk. Ini dominan hitam dan juga coklat. Wah. Ini luar biasa ya, desain interiornya memang terbaru dan ini lumayan ramai ya pengunjungnya yang ada di sini ya Pak ya. Bisa dijelaskan Pak, ini tempat duduknya seperti apa ini Pak? Tempat duduknya ini saya tingginya 172. Ini saya benar-benar lega banget. Bisa reclining, waduh seperti ini. Nah ini yang kelasnya yang duduk. Kalau kita kelas yang sleeper, yang di depan ini pemandangannya paling baik. Yang di belakang yang kompartemen paling private. Jadi menjawab kebutuhan si traveler ini siapa? Pelajar, komuter, yang dimana biasanya kerjanya pagi sampai siang sampai malam, malamnya naik bus pulang ke kota asal. Jadi dari situ kepengen naik kelas yang mana, bus ini bisa menjawab semuanya. Oke. Bisa kita tunjukkan nih di sebelah kanan saya seperti ini penampakannya. Jadi kita bisa melihat panorama ya. Kalau misalnya bepergian, dan ini antar kota antar provinsi Pak? Ini antar kota antar provinsi. Dan ini jalannya nanti di Pulau Kalimantan. Jadi nanti bagi komuter atau penumpang yang ada di Pulau Kalimantan bisa menunggu bus ini. Oke, dan ini sudah beroperasi di Pulau Kalimantan berarti? Jadi setelah pameran ini dibeli oleh salah satu customer kami yang di Kalimantan, nanti kita persiapan lagi secara maksimal baru kita nyebrangkan ke Kalimantan. Oke. Kebetulan ini ada calon pembeli dari Makassar, sepertinya ada Mas Reski di sini. Halo Bang Reski, ini gimana ini? Udah lihat-lihat kemana aja? Jadi kami sangat tertarik dengan karoseri ini dari Jawa Timur, Malang, dan alhamdulillah kita udah punya 2 dan selanjutnya mungkin kita
berkolaborasi terus dan mudah-mudahan kita akan masukkan 4 unit lagi selanjutnya untuk dibuild dan kita customize sesuai dengan kebutuhan pasar yang ada di Sulawesi Selatan. Oke, tapi overall atau keseluruhan ini gimana nih? Kesan dan juga desain interiornya maupun teknologinya dari perusahaan Karoseri Bus di Gias 2025? Ya, di Gias 2025 ini karoseri ini sangat-sangat terbaru, sangat-sangat memunculkan sesuatu yang baru untuk kami sebagai operator bus di Sulawesi Selatan ataupun di Indonesia. Jadi mudah-mudahan kami dan seluruh PO Bus di sini bisalah untuk mencontoh di karoseri ini. Oke, luar biasa. Kita lanjutkan Pak, boleh dilanjutkan ini di belakang. Kelas kompartemen. Oke. Jadi kalau bisa kita jelaskan begitu Pak, di Gias 2025 itu seperti apa? Antusiasme masyarakat bahkan juga pembeli ini seperti apa? Jadi dari pengunjung yang memang hanya datang untuk melihat bus itu seperti apa, sampai pengunjung yang memang potensial buyer, sampai pengunjung yang enggak apa itu, ini yang membuat menjadi menarik Gias itu. Jadi karena kesempatan kita untuk benar-benar lihat inovasi bus selain mobil kecil ya, seperti apa tuh benar-benar bisa kelihatan. Busnya bagus banget ya. Nanti kalau saya lagi mau pulang ke Surabaya, saya kepengen naik bus ini. Atau saya mau pulang ke Banjarmasin, saya mau naik bus ini. Nah ternyata itu terjawab semua di sini. Jadi nggak cuma dari potensial buyer aja, tapi benar-benar sampai penggunanya, end usernya. Jadi konsumen juga tahu ya nantinya akan, oh saya akan menggunakan bus ini nantinya kalau misalnya pulang ke Surabaya atau pulang ke Makassar begitu ya. Bisa dijelaskan ini apa nih Pak tipe sleeper busnya? Jadi ini kompartemen, jadi di mana-mana masing-masing ini ada pintunya yang bisa ditutup. Dengan pintu ditutup ini benar-benar private sekali, klak, kunci. Nah bukanya pun harus ada, nah seperti ini. Di dalamnya ada entertainment system yang berbasis canggih sekali, smart. 13 inch, jadi benar-benar penumpang dimanjakan. Sekarang kan kebutuhannya kan salah satunya adalah charger, itu nggak boleh lupa. Tapi charger juga harus ada safety-nya. Nah tadi kan sesuai omongan saya kan, yang namanya nyaman itu juga harus sejalan dengan safety. Oke, dan ini inovasi terbaru ya dari perusahaan ini? Terbaru, jadi di mana kita tetap mengikuti peraturan pemerintah, tetapi juga memaksimalkan dari space yang ada. Itulah tagline kita, di mana Avante baru, era baru kan itu kan tadi kan. Ini di mana kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dari customer selama ini. Oke, harapan dan juga untuk Gias 2025 dibandingkan dengan Gias tahun-tahun sebelumnya ini seperti apa Pak? Jadi empowering the future, itu kan tagline-nya Giasnya. Dari situ kita juga ditantang untuk future itu udah deket loh. Kita gimana bisa mempersiapkan diri kita agar kedepannya ini kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan tuntutan yang baru. Nggak lagi macet, nggak lagi polusi, tapi juga secara cost juga efektif. Oke, baik. Terima kasih Pak untuk informasinya, luar biasa. Saya diajak jalan-jalan nih. Ini belum sampai Surabaya atau Makassar ya, tapi masih di Gias 2025. Iya, dengan harapan. Iya, betul. Dengan harapan pameran ini tidak hanya menunjukkan taringnya saja, tapi juga menunjukkan teknologi serta calon pembeli maupun pengunjung ini juga bisa melihat teknologi maupun desain interior yang ada di perusahaan-perusahaan otomotif yang ada di Indonesia. Kami kembalikan ke studio Febri dan juga Glory. Baik, terima kasih Fatma atas laporan Anda dari Tangerang, Banten. Selamat kembali bertugas. Download Metro TV Extend sekarang.